Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya alumni Semannik. Dari angkatan 79 nih Pak, ada semua nih Pak. Ya, selamat siang semuanya alumni SMA Ciawi. Bertemu lagi dengan saya Dinda dari alumni 2019 di episode Si Duru Silaturahmi dengan Guru. Nah, kali ini dengan siapakah kita akan berbincang-bincang? Pastinya teman-teman udah pada kangen nih Bapak ya. Langsung aja Pak, perkenalan nih Pak, disapa alumni-alumninya nih Pak. Oke, selamat siang alumni SMA Negeri 1 Ciawi, baik yang sudah lulus dari angkatan pertama sampai angkatan 42, juga siswa-siswa yang masih belajar di SMA Ciawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik, sejahtera, dan kita semuanya dalam keadaan bahagia. Amin. Ini Pak langsung aja ya Pak ya. Boleh, nih, pasti silakan. udah pada kangen, pengen tahu banget nih Bapak awal mulanya mulai mengajar di Semannik. Tahun berapa, apa SK-nya gitu, langsung ke sini apa bagaimana Pak? Oke. Sok diceritakan. Ya, saya cerita. SK itu sebetulnya saya dapat SK tahun 85. Ya, dan pertama tugasnya memang di SMA Negeri 1 Ciawi. Oh ya, langsung ke sini Bapak. Tuh, tahun 86 kita mulai datang ke sini. Ya, tahun 86 di akhir, sehingga tahun 87 awal itu saya mulai jadi guru, mulai mengajar di kelas ya, gitu. Itu tahun 87. 87 ya, berarti, alhamdulillah Bapak. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah cukup lama. Alhamdulillah. Bapak pertamanya mengajar apa Pak? Matematik. Matematik langsung dari awal? Iya, betul. Ceritakan nih, Bapak gimana suka matematik, kan anak-anak zaman sekarang Bapak. Ya Allah, matematik. Gimana Pak motivasinya? Nah, kalau bercerita suka matematik, saya juga tidak tahu dari mana gitu ya. Nah, ketika kuliah juga ngambil jurusan matematik, saya juga tidak tahu. Cuma ketika dulu itu saya ikut perintis, tidak lolos. Begitu pulang, saya dikasih formulir oleh kakak saya, dibelikan. Ini katanya ke IKIP, silahkan isi biar kamu bisa kuliah. Nah, begitu saya terima, saya juga bertanya mau ngambil jurusan apa begitu ya. Nah, cuma saya ingat ketika SMA anak-anak saya selalu bilang teman itu adalah saya jago matematik. Saya pilih aja lah matematik itu. Alhamdulillah diterima. Ya, jadilah mahasiswa jurusan matematik. Di IKIP itu yang sekarang UPI. Betul, sekarang UPI sekarang betul. Berarti suka emang dari SMA tuh ke matematika, ya udahlah gampang apa gimana sih Pak matematika tuh di mata Bapak gitu kan. Sedangkan kami nih Pak, apalagi Dinda pribadi ke matematika, aduh Pak pusing ya. Oke. Nah, betul. Jadi saya bicara dari pengalaman gitu ya. Nah, ternyata kalau saya lihat memang matematik itu materi pelajaran yang mungkin sangat tidak disukai ya gitu. Saya pernah ngajar guru-guru SD, jadi mereka juga bertanya, Pak, kok anak-anak SD itu matematik itu tidak disukai? Iya, betul. Ya, saya juga di SMP sama, di SMA juga sama. Nah, sehingga saya berpikir gimana caranya agar matematik ini disukai, karena merupakan matematika wajib. Jadi karena wajib, materi wajib diketahui, terus bagaimana caranya? Nah, saya berpikir waktu itu gimana caranya? Matematiknya secara umum tidak akan bisa berubah. Dari dulu pasti begitu. Nah, saya berpikir mungkin sayalah yang harus berubah. Jadi saya mulai merubah sikap, melakukan pendekatan dengan anak-anak, sehingga anak-anak ingin menyukai dulu matematik. Kalau dia suka ke gurunya, pasti secara pelan-pelan dia akan suka matematik. Dan itulah cara yang saya lakukan agar murid-murid saya di SMA jadi suka matematik. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata anak-anak menikmati matematik. Alhamdulillah. Kan buktinya juga saya lihat ternyata kalau kita bicara di Bogor banyak guru-guru matematik juga alumni dari sini. Di Bimbel juga banyak saya lihat, waduh ini jadi matematik. Mudah-mudahan mereka juga menyukai matematik. Ya, pendekatannya aja lah kita ubah, karena kalau materi mungkin tidak akan bisa berubah. Begitulah matematik ya. Jadi tidak seseram yang dibayangkan ya matematik itu, kalau kita benar-benar serius, udah suka gitu ya Pak ya. Yang penting kita harus fokus belajarnya dan benar-benar harus belajar fokus gitu Pak matematik. Tapi kadang nggak fokus Pak. Ya Allah, gimana tuh Pak biar caranya fokus? Nah, sebetulnya kalau saya selalu bilang begini,
matematik itu tidak sukar, asal kalau kita dibuat latihan, coba sajalah begitu. Dicoba ketika ada kesulitan, ya hubungi teman. Kalau masih mentok juga ada gurunya, coba hubungi gurunya. Dan saya selalu berusaha untuk membantu semua siswa yang punya kesulitan itu. Ya, dan alhamdulillah mereka karena mungkin suka, tidak malu, mereka mau bertanya. Ketika mau bertanya, ya alhamdulillah kita kan bisa bantu. Dan mereka juga ternyata bisa mengikuti, ya. Dan alhamdulillah, mungkin itulah salah satu cara agar mereka juga bisa belajar matematik dengan baik. Tapi dari pengalaman nih Pak ya, Bapak itu menurut Dinda enak gitu Pak ngajarnya, jadi dijelasin dulu semuanya, dijelasin semuanya sampai benar-benar baru dikasih tugas. Nah nanti setelah tugas itu kami diskusi gitu Pak, jadinya kan sharing, ada teman yang sudah lebih memahami, memberi ilmunya ke kami gitu Pak. Seru-seru. Jadi asik juga ya Pak ya matematika. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh para murid ya. Amin. Sehingga mau tidak mau, karena matematika itu adalah materi wajib, ya mereka harus tahu. Biarpun mungkin ya saya juga tidak pernah berpikir mereka harus 100 tidak. Yang penting mereka coba ikuti. Kalau sulit ya bertanya dulu deh sama teman boleh. Kecuali kalau sudah mentok-mentok lah ada gurunya lah, tanya aja ke gurunya gitu ya. Karena matematika tidak akan hilang ya pada kehidupan kita tuh setiap hari bertemu dengan matematika. Betul ya, karena tiap hari kita ini bertemu dengan matematik. Mungkin tidak dengan perhitungan, tapi logika matematik kan harus tetap berjalan. Iya, betul. Oke nih Pak nih, mau tanya kan Bapak lama banget nih ngajar di Semanik ya, dari tahun 87 alhamdulillah sampai sekarang Bapak masih di sini gitu. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu Pak, dengan guru-gurunya dulu deh Pak. Gimana? Ya kalau dengan guru-gurunya alhamdulillah ya, kita ini di Ciawi itu guru-gurunya kompak ya. Betul. Kita selalu mengadakan kegiatan, ternyata semua bisa partisipasi aktif, sehingga kita merasa ini di rumah sendiri. Ya, kita punya keluarga, yaitu guru-guru SMA Negeri 1 Ciawi ya. Satu itu dengan gurunya. Dengan anaknya juga alhamdulillah. Nih Pak, gimana nih Pak? Anak-anak saya ini ya kata saya baik-baik gitu ya. Dan sudah baik-baik, pinter juga. Ya biarpun ya dalam kehidupannya ada hal-hal yang mereka lakukan ya mungkin bersama dengan guru karena mungkin merasa dekat gitu ya. Nah itu biasa sajalah gitu ya, tidak aneh. Nah mungkin ini satu cerita nih bisa sampaikan, ini menarik juga ya. Nah tapi tolong nanti yang punya acaranya siapa silakan nanti komen lah di bawah, silakan ya. Jadi kalau nonton silakan komen di bawah. Dulu tahunnya lupa ya. Saya masih ingat itu bulan puasa. Jadi bulan puasa sekitar 5 menit sebelum buka itu turun hujan, saya keluar rumah. Ada anak di depan gitu. Di depan rumah? Di depan rumah. Oh ya, terus gimana Pak? Anak-anak perempuan. Nah siapa anak itu silakan nanti komentar di bawah. Saya tahu hafal ya. Nah waktu itu saya keluar, saya tanya, kamu mau kemana? Nah dia cerita, wah saya mau ke rumah teman Pak, katanya di sana. Ya udah kata saya ke rumah dulu. Kenapa? Karena hujan. Nanti kamu kehujanan, udah di sini. Itu 5 menit mau buka. Udah, saya ke rumah, sabar mikir. Nih anak masa buka tidak dikasih buka? Saya bilang ke istri saya, udah siapin makan itu kasihan satu. Tiba-tiba 2 menit sebelum adzan ngabring 40 orang. Ya Allah. Nah, 40 orang Bapak datang semua ke rumah. Ya Allah. Waduh, saya gelisah waktu itu. Bingung ini mau gimana ini? 2 menit mau buka, ada 40 anak Allah, Pak. siswa di dalam rumah gitu. Masa nggak dikasih makan ini puasa ini? Gitu ya. Allah. Waduh, saya bingung tuh sampai bolak-balik saya ke belakang. Ini masak apa? Di rumah cuma ada anak-anak gitu. Cuma makan hanya hari itu. Ya. Ternyata begitu adzan mereka sudah bawa makanan. Nah, ini siapa yang punya ceritanya, siapa? Mangga silakan lah komentar di bawah. Ini pasti nonton ini. Ya, oke. Jadi itu disengaja apa tidak tuh Pak sebenarnya itu? Ternyata saya baru tahu. Jadi ketika saya di sekolah, pagi-pagi ada anak yang ke rumah. Jadi sudah bicara dengan istri saya di rumah. Jadi sudah, makanya istri saya juga tidak masak sengaja karena mungkin ya mereka sudah janjian gitu ya. Nah, tapi itulah anak-anak itu seperti itulah gitu. Tapi sekarang kalau kita ingat-ingat menarik juga. Ya, Pak, itulah anak-anak saya gitu ya. Anak-anak saya ya seperti itulah gitu. Jadi kita senang aja gitu, kita nikmati.
ya. Dan itulah anak-anak SMA dengan usia seperti itu dan bermainnya seperti itu, ya kita nikmati saja lah. Kita senang saja. Dan sekarang insya Allah mereka semua mungkin kalau nonton silahkanlah beri komentar di bawah. Pasti pada inget nih momennya, nggak akan kelupain banget Pak. Itu. Ya oke, ada satu lagi nih, satu lagi dulu saya di bawah di kelas tuh. Ada anak yang di pikiran saya, anak ini suka sakit. Nah, nanti silahkan siapa anaknya nanti komentar juga di bawah ya. Suatu hari dia pingsan di kelas. Begitu pingsan saya sibuk. Tolong kata saya ambil langkar ya. Ya karena dia harus dibawa ke UKS. Cuma anak-anak pada tidak mau berangkat, cuma culang-cileng aja. Saya berpikir ini anak apa gitu. Anaknya sudah pingsan. Padahal ternyata dia pura-pura mungkin mau ngerjain saya juga. Allah. Tapi itulah anak-anak itu, ya itulah anak-anak saya. Juga ya Pak ya. Saya nikmati betul gitu ya. Nah silahkan itu komentar. Tapi Bapak anaknya hafal? Siapa? Anaknya masih ingat? Masih ingat dong, masih ingat. Kira-kira tahun berapa Pak? Nah, tahunnya lupa, tapi anaknya namanya hafal. Nanti biar aja mereka komentar nanti di bawah. Itu saya gitu ya. Dan hebatnya, ya itulah mungkin kita berpikirnya karena anak ini sering sakit, sehingga yang pingsan itu. Jadi saya langsung curiganya percaya bahwa ini. Ternyata enggak, setelah bangun ya baru ya biasalah anak-anak. Tapi itu saya nikmati betul. Dan kalau sekarang ingat ya inilah anak-anak saya gitu ya. Tapi Bapak gak ada perasaan kesal atau apa gitu Pak? Enggak. Biasa aja Pak ya, biasa aja. Menikmati lah ya udah gitu. Betul, saya selalu menikmati. Jadi hal-hal seperti itu oleh saya tidak anggap sesuatu yang serius. Tapi itulah namanya kita dekat dengan anak, dan itu juga anak saya gitu ya, sehingga ketika mereka berbuat seperti itu ya itulah mungkin mereka merasa inilah dengan orang tuanya dekat. Sehingga di kelas itu kita tidak pernah apa ya ada sesuatu yang menghambat gitu, enggak, kita biasa-biasa aja lah. Itulah anak-anak saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau nonton, nah silakanlah beri komentar di bawah ya. Mungkin ya yang berdosanya juga siapa? Nah silahkan komentar lah gitu ya. Iya betul, pasti nanti ada nonton nih Pak di salah satunya. Mudah-mudahan mereka nonton semua ya. 40 orang datang ke rumah pasti ada aja Pak nih beberapa orang yang nonton nih. Pasti. Dan mungkin mereka bisa cerita. Idenya dari siapa ya mungkin ada juga idenya ya. Oke. Berbicara tentang murid-murid nih Pak, kan pasti ada perbedaan nih Pak ya antara mungkin tahun 80-90-an dengan 2000-an nih Pak. Perbedaan muridnya bagaimana tuh Pak? Susah diaturnya atau apakah bagaimana? Kalau dari segi prestasi mungkin relatif hampir sama aja ya. Tapi tiap tahun juga selalu ada yang begini prestasinya begini dan seterusnya, itu sama saja ya. Cuma dari sikap mungkin ini. Ya kalau nanti di kelas timbul perbedaan sehingga ada anak berantem, nah itu dari dulu juga ada. Betul. Ya, cuma dulu kalau sudah berantem begitu selesai. Nah kalau sekarang saya muncul kalau sudah berantem sampai tawuran. Nah ini yang mungkin perlu kita atasi bersama. Ya, jadi kalau berantem selesai, namanya juga perbedaan ya. Di kelas selalu ada saja, dari dulunya juga selalu ada. Tapi begitu selesai ya sudah, tidak ada. Nah kalau sekarang kan sampai timbul jadi tawuran ini. Nah ini yang jadi merepotkan kita. Padahal mungkin itu juga tidak ada manfaatnya gitu ya. Nah mudah-mudahan ke depan anak-anak kita makin lebih bagus. Hal-hal seperti itu karena kakaknya dulu juga ternyata tidak ada yang begitu. Nah mudah-mudahan segera berakhir dan tidak ada lagi lah gitu ya. Sehingga nanti kita orang berpikir bagaimana meraih prestasi dengan sebaik mungkin ya, baik itu di akademik atau juga di prestasi non akademik ya. Dan kita lihat saja prestasi non akademik kita ini sangat banyak sekali. Banyak ya Pak ya, betul. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi kita biarpun anak-anak dengan sarana seadanya, tapi mereka tetap punya prestasi yang membanggakan kita semua. Alhamdulillah ya Pak ya, masih berprestasi sampai sekarang selalu ya Pak selalu ada. Jadi tiap tahun kita bangga ya. Mereka selalu menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat menarik dengan dukungan bukti-bukti yang bisa kita banggakan ya. Insya Allah nanti kalau kita keliling di SMA kita bisa lihat inilah prestasi anak-anak kita setiap tahun. Dan itu juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan bagi kakak-kakaknya yang sudah lulus ya. Kita sudah punya
42 angkatan. Betul. Nah, bayangkan gitu ya. Jadi dari dulu prestasi selalu ada dan makin ke sini makin baik. Banyak ya Pak. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi motivasi untuk mereka terus meraih prestasi lebih baik. Betul. Bapak juga kan pembina OSIS Pak ya? Betul. OSIS. Apakah dari dulu seperti misalnya masalah antar sekolah tuh sudah ada Pak? Bagaimana Pak? Kan kalau sekarang nih misalnya Pak, Semanik dengan sekolah lain gitu, terkadang ada adu-adu, ada perbedaan lah gitu sampai misalnya ada yang di depan waktu itu kasus yang coret-coret itu Pak. Bagaimana tuh Pak? Dulu apa sudah ada? Ya dulu juga sebetulnya kalau hal-hal seperti itu masih sudah ada gitu ya. Tapi ya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ya, nah betul, itu. betul. Jadi kalau sudah ya sudah selesai gitu ya. Hanya terjadi sesaat itu aja. Gitu ya. Tidak pernah jadi berkepanjangan gitu ya. Sehingga kita juga mengatasinya menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran. Kenapa? Karena kan harus diatasi juga gitu ya. Nah itu aja perbedaannya ya. Ya, semoga kita makin erat lah Pak gitu, Semanik itu tidak ada perdebatan apalagi antar beda kelas nih Pak, kan IPA IPS nih Pak nih. Nah, betul. IPA nih anaknya baik-baik, gimana IPS gini-gini sama aja ya Pak ya? Sebetulnya sama aja, itu ya itulah karena mungkin ada orang yang membangun seperti itu. Sebetulnya bagi kita IPA IPS sama saja gitu, betul. Sama aja mereka belajar, hanya beda jurusannya karena mereka berminat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, itu betul. Aja. Sementara yang lainnya sama aja sebetulnya, dan prestasi bisa di IPA, bisa di IPS, sama saja. Toh kalau mereka berprestasi, mereka juga akan menikmati hasil prestasinya. Sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Hanya memang di luar sering dikembangkan seolah-olah IPA IPS itu berbeda seolah-olah, padahal tidak, sama saja. Dan kita juga kalau di kelas melayaninya sama anak IPS, anak IPA sama anak-anak kita juga. Nah, betul. Jadi tidak ada perbedaan nih antara IPA dan IPS, sebetulnya sama saja. Yang membuat beda tuh kita yang mengambil jurusan Pak ya. Ya gitu, betul. Begitu. Oh ya nih Pak, ada murid gak Pak yang benar-benar teringat gitu di Bapak? Mungkin dia jahilnya atau karena apanya gitu Pak, satu nama aja gitu Pak. Mungkin. Ya kalau secara khusus saya tidak pernah itu ya. Nah cuma kalau bertemu dengan alumni yang sekarang punya kedudukan begini ya, itulah saya ikut bahagia, saya ikut senang ya. Jadi mereka dulu kita bimbing ketika masih SMA, sekarang mereka sudah punya kedudukan yang baik, punya jabatan yang baik. Ya mudah-mudahan mereka ingat selalu ke alma maternya. Mereka juga punya adik di sini yang masih sekolah. Nah mudah-mudahan mereka juga menjadi motivasi bagi anak yang masih sekolah ini untuk terus berprestasi mengikuti jejak kakak-kakaknya ya. Saya ucapkan terima kasih pada kakaknya, selalu kakak-kakak alumninya memberi semangat biar adik-adiknya mengikuti jejak kakaknya menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi Pak, nih alumni dari Semanik yang mungkin seperti yang Bapak tadi katakan sudah memiliki kedudukan gitu Pak ya, bisa dikatakan tetap ke Bapak gitu, ke guru masih suka ada yang silaturahmi gitu Pak? Ada, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah masih, ya alhamdulillah. Jadi saya selalu, karena itu janji saya ya, saya dulu ketika di SMA selalu bilang, kalau kamu nanti menikah, cobalah mengundang, insya Allah saya akan hadir kalau saya masih ada waktu, artinya tidak punya tugas yang lain. Saya selalu bilang begitu, bukan apa-apa, saya menikmati kebahagiaan anak-anak saya ketika mereka melangsungkan pernikahan. Saya datang di sana dan ikut berbahagia. Kenapa? Karena itu anak saya juga kan gitu. Cuma karena dia anak saya senang gitu, bukan main ya. Cuma mohon maaf kalau ternyata banyak yang ngundang saya tidak bisa hadir ya karena mungkin sedang ada tugas atau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf. Ya, pasti dimaklumi lah Pak. Pastilah. Alhamdulillah Bapak, apalagi kalau misalnya Bapaknya bisa hadir nih Pak ya, alhamdulillah banget itu Pak pastinya. Ini Pak, Bapak dulu waktu itu masuk ke sini berbarengan dengan siapa nih Pak? Yang masih ada juga guru yang masih mengajar juga di sini? Kalau yang berbarengan mungkin tidak ada ya. Dulu ada Ibu Diani yang bareng tuh, satu angkatan tuh saya berdua waktu itu. Dan saya masuk ke sini setelah Pak Haji Heri. Nah jadi Pak Haji Heri dulu, setelah itu selang beberapa bulan baru saya datang ke sini. Ya, itu aja. Jadi yang seangkatan, yang satu angkatan bareng datangnya nggak ada, cuma berdua waktu itu. Dan beliau sudah pindah ke SMA lain. Oh begitu ya Pak. Nih perasaan Bapak gimana nih Pak? Kan di Semanik ini banyak juga alumni dari Semanik ini ya Pak ya.
Bagaimana tuh Pak perasaan Bapak atau dulu Bapak mengajar teh sekarang jadi sama gitu Pak jadi guru gitu? Betul. Saya senang sekali gitu ya. Jadi ketika saya bertemu dulu dia murid saya, sekarang dia jadi teman saya gitu ya. Dan kita selalu ngobrolnya ya sekarang beda kedudukannya karena dia sudah sama-sama jadi guru. Betul. Ya kita saling memberi semangat ya, kita memberi mengajarkan agar Ciawi ini marilah kita kembangkan gitu betul, ya. Sekarang saya juga mungkin nanti akan berakhir. Nah ini yang muda-muda ini terus mengembangkan, menjaga agar prestasinya terus bisa berjalan. Alhamdulillah Ciawi ini sekarang sudah berapa? Ada 13-14 orang yang jadi guru itu alumni semua ya. Di tata usaha juga sudah ada 3 atau 4 orang itu juga semuanya alumni. Ya alhamdulillah mereka sama dengan kita biasa aja. Sekarang saya senang sekali gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah Pak ya, jadi dari Semanik kembalinya ke Semanik lagi juga, gitu Pak ya, alhamdulillah. Ini Pak dalam pandemi seperti ini bagaimana proses belajar mengajarnya Pak? Apakah pasti ada kesulitan ya Pak? Mungkin banyak juga ya dari muridnya mungkin susah mengumpulkan tugas gitu Pak. Ya. Memang ini kejadian yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya ya. Ada kejadian seperti ini sehingga pembelajaran juga memerlukan suatu cara yang baru ya yang kita kenal dengan PDR ya atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan model seperti ini banyak kendala lah, banyak masalah pasti ya. Oke, mulai dari kuota, HP, sinyal, ya macam-macam lah gitu ya. Tetapi kita berusaha mengatasi semaksimal mungkin. Alhamdulillah sekarang di Ciawi sudah bisa berjalan, biarpun mungkin tidak 100%, tetapi secara umum, secara garis besar mereka bisa mengikuti belajar ini dengan baik ya. Buktinya ketika kemarin ulangan hasilnya juga bagus. Ketika bagi rapotnya juga bagus gitu ya. Dan itu udah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar secara normal, sehingga keluhan dari siswa, dari orang tua mengenai pembelajaran model seperti ini akan cepat lewat. Iya, betul, ya, mudah-mudahan kita berdoa sajalah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, sehingga ketika berakhir kita bisa normal, sehingga kesulitan mereka bisa cepat teratasi. Betul. Tapi belum ada, maksudnya kayak kita masuk kapan nih Pak tatap muka? Belum ada jadwal? Belum. Menunggu dari pemerintah gitu? Nunggu dari pemerintah saja. Ketika ada keputusan boleh, ya insya Allah kita juga siap gitu ya. Tapi kondisi sekarang kan masih belum memungkinkan. Betul. Semoga cepat berlalu Pak ya. Mudah-mudahan cepat berlalu. Amin. Kasihan di angkatan kemarin nih Pak, wisudanya di sekolah Pak. Betul. Ya banyak ya. Ya malah yang tahun ini. Saya selaku pembina OSIS juga, ya OSIS sekarang kegiatannya apa coba? Betul, iya benar ya. Kemarin itu sampai dengan kelas meeting tengah semester, setelah itu di rumah. Malah sekarang bulan November harusnya sudah pergantian OSIS baru. Betul, iya benar. Jadi saya kasihan juga gitu ya, tetapi mau apa lagi? Nah, inilah kejadian yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya ya. Betul. Nah, jadi kepada seluruh pengurus OSIS, nah mungkin pengalamannya tahun ini minim. Ya, tetapi mudah-mudahan dari kegiatan selama mengikuti pembelajaran selama pandemi ini, kalian bisa belajar banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya sehingga tidak boleh mundur, tidak boleh lengah, tidak boleh mengeluh. Nah, inilah tantangan yang harus dihadapi. Nah, mudah-mudahan semua pengurus OSIS juga bisa memahami jadi kejadian ini dan bisa mengambil hikmah. Dan kalian tidak ada alasan untuk tidak sukses, tidak berhasil, ya malah mudah-mudahan saya doakan kalian mengambil hikmah dan mengambil pembelajaran yang sangat baik sehingga nanti kalian juga bisa sukses seperti kakak-kakaknya yang lain. Amin, tetap semangat Pak ya walaupun seperti ini ya. Karena pasti banyak hikmahnya juga Pak untuk semuanya. Ini Pak, teknologi semakin canggih nih Pak. Saya lihat ada smartboard tuh Pak. Di bawah itu kapan Pak dioperasikannya, khusus untuk apa Pak? Apa nanti setiap kelas gitu Pak? Ya, nah smartboard itu memang kita ada 2 kelas ya yang sudah dipasang smartboard. Itu sudah bisa dipakai, malah tahun yang lalu sudah ada beberapa guru yang mencoba menggunakannya mangga, dan itu sudah bisa dimulai ya. Sehingga nanti tahun yang lalu pembelajaran sudah ada yang mulai pakai, dan ini ke depan juga insya Allah akan mulai banyak yang menggunakan smartboard itu.
ya. Oh, nah iya, hanya iya, mungkin sekarang aja kondisi seperti ini dia belum dipakai, tapi ketika pembelajaran sudah masuk, insya Allah ini sudah bisa dipakai untuk pembelajaran dengan teknologi yang cukup bagus. Dengan perkembangan seperti ini, Bapak maksudnya beradaptasi dengan teknologi gitu, bagaimana tuh Pak? Ya mungkin ya itulah tantangannya. Semua guru harus ya dunianya sekarang sudah dunia IT. Iya betul. Maka betul. semua guru memang harus menyesuaikan gitu ya dengan berbagai macam aplikasi sekarang. Betul. Nah, makanya mau tidak mau semua guru harus mau belajar lagi. Ya tidak mau apalagi sekarang ini dunianya betul. apalagi dunia milenial ini. Wah, sudah memang dunia IT. Iya, jadi betul. kalau gurunya telat, ya pasti akan ketinggalan. Nah, ini tantangan bagi guru juga. Iya, betul. Jadi bukan hanya siswa, tapi guru juga tertantang untuk belajar IT lebih baik agar bisa mengikuti perkembangannya gitu ya. Karena ya itulah dunianya, ya. Iya, sekarang teknologi ya Pak ya, di mana-mana semuanya makin canggih ya Pak. Makin canggih sekarang. Ya. Belanja juga semuanya online sekarang, apalagi pandemi kayak gini Pak. Iya, Ini Pak, gimana? Mau nanya lagi talentak nih Pak tentang Semanik ini. Dulu waktu Bapak kesini ada berapa kelas? Iya. Mungkin posisinya seperti apa? Kantinnya bagaimana? Perpus sangat jauh ya Pak, ini udah jauh banget pada 87. Jadi kondisi sekolah waktu kesini tahun 86 itu ya mungkin hanya ada beberapa kelas ya di sini. Di bawah itu ya Di Pak? bawah ini. Jadi belum lantai 2 seperti ini belum gitu ya. Dan mungkin yang selalu dikenang oleh para alumni, mungkin di depan masih ada pohon kelapa ya, dan itu sudah hilang lama. Ada pohon kelapa ada pohon kelapa di depan ya. Itu mungkin para alumni yang angkatan-angkatan lama selalu mengingat itulah pohon kelapa itu khas SMA Ciawi. Betul. Dan di depannya itu juga mungkin masih sepi ya, tidak kayak sekarang kan ramai sekali. Betul. Wah, dulu mah sepi ya. Kalau sudah, saya masih mengalami kalau 87 itu kalau jam 5 pulang itu ke Sesepan harus jalan kaki. Jalan kaki, iya betul. Sudah tidak ada mobil ya, dan itu biasanya sama anak-anak ngabring gitu. Iya. Jadi ada berapa guru, ada anak-anak ngabring sampai Sesepan. Nah, itulah kondisi tahun 86 ya. Dan ya kalau sekarang sudah 30 tahun. Pasti perubahannya sangat banyak sekali. Dinanya setahun keluar udah perubahannya udah sangat luar biasa nih Pak ya. Ada sekarang ada flyover di situ Pak ya. Betul ya. Ada jembatan gitu. Itu untuk memudahkan ya. Betul. Ya kasihan ya sekarang kan Bapak Ibu gurunya banyak yang sudah ya senior gitu ya. Sehingga kalau harus naik tangga bolak-balik kasihan juga. Nah, sekarang dengan jalan itu ya mudah-mudahan mereka lebih dekat, tidak terlalu karena untuk naik turunnya mungkin itu yang berat. Iya, betul Kalau lurus saja mungkin aman-aman saja. Iya betul. Jadi tinggal ke situ dekat gitu Pak. Sebelumnya harus muter dulu ke bawah. Itulah gitu ya. Itu naik tangganya itu yang mungkin yang menjadi keluhan. Naik tangganya harus berapa kali naik tangga, nanti turun lagi gitu ya gitu. Apalagi kalau jamnya sudah turun naik lagi gitu. Iya betul. Berbicara Bapak tadi yang jalan ke Sesepan itu Pak, memangnya Bapak di mana nih Pak tempat tinggalnya dulu tuh Pak? Saya dulu pertama itu di Sesepan sana. Jadi saya di Sesepan dekat Masjid Kaum itu. Nah, tinggal di situ ya. Jadi kita pulang sekolah itu ya jalan kaki sampai di sana. Ya setelah itu ya lumayan berapa lama juga di situ. Ya setelah itu pindah ke Ciawi. Ya sampai sekarang sudah jadi orang Wangun sekarang. Oh, Bapak sekarang di Wangun. Yang mau silaturahmi ke Bapak boleh Pak ya? Gitu, mangga Berarti silakan. dulu kejadian yang waktu buka puasa itu bukan di Wangun Pak? Masih di Wangun. Oh, udah sudah di Wangun. Betul. Nah, pasti ingat nih rumah Bapak, pokoknya teman-teman yang mau silaturahmi ya Pak ya, kita pada sehat-sehat semua walaupun pandemi seperti ini ya Pak ya. Dan mungkin pesan-pesan Pak untuk alumni untuk reuni akbar, kan kita akan ada reuni akbar itu Pak yang belum tahu kapannya Pak, mungkin tapi diajak dulu nih Pak biar pada datang semua. Betul ya. Untuk para alumni SMA Ciawi, saya titip dari mulai angkatan pertama sampai ke angkatan 42. Nah, silahkan ramaikan, hadiri acara reuni akbar SMA Negeri 1 Ciawi. Reuni akbar dan akbarnya akbar sekali ini. 42 angkatan. Bisa kita bayangkan gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi ya. Nah, sehingga di situ mungkin ada anak, ibu, ayah, dan ini akan berkumpul itu. Silahkan nikmati saja. Kenapa? Karena inilah alma mater kita. Silahkan hadir
nikmati, mudah-mudahan dengan silaturahmi panitia atau nanti mungkin ikatan alumni akan punya program di mana nanti alumni kita akan diberdayakan sehingga punya kemampuan yang lebih. Ya, mungkin nanti akan kita bicarakan. Kira-kira apa sih kelanjutannya dari reuni aja? Jangan setelah reuni selesai. Nah, tidak begitu ya. Mudah-mudahan aja. Jadi saya minta ke semua angkatan silakan hadiri reuninya, kemudian silakan daftar segera ke panitia. Ya, insya Allah kami sangat mendukung, kami sangat senang, saya bangga. Inilah SMA Ciawi, inilah alumninya yang akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini pada waktu yang mungkin belum bisa kita tentukan hari ini Tapi insya Allah ini pasti, pasti semuanya, dan kita sangat mendukung ya. Mudah-mudahan ini menjadi arena untuk bersilaturahmi bagi 42 angkatan yang sudah lulus ya, dan mungkin yang masih belum lulus nanti juga bisa datang untuk melihat ya, oh inilah kakak-kakak saya yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Ciawi. Insya Allah Bapak juga ikut hadir ya Pak ya? Insya Allah saya pasti, karena saya sangat mendukung ini ya. Saya mendukung, insya Allah saya akan hadir ya. Pasti banyak yang kangen sama Bapak, mungkin nanti yang 40 orang itu nyamperin Bapak gitu Pak ya? Mangga, insya Allah ya. Dan itu saya sangat senang, makanya nanti kalau menonton acara ini silahkan komen. Mudah-mudahan saya masih ingat lagi, oh inilah anak-anak saya ya, yang pada tahun itu datang ke rumah. Insya Allah suatu saat kalau mau datang, mangga silahkan, saya selalu terbuka ya. Kenapa? Karena ini juga adalah anak-anak saya, bukan orang lain. Saya tidak pernah, biarpun sudah lulus, tetap ini adalah anak-anak saya gitu ya. Dan saya selalu ngikuti mereka, saya selalu bangga lah dengan alumninya. Mendukung ya Pak untuk hal yang positif gitu Pak? Pasti, sangat mendukung. Nih Pak, terakhir nih Pak, mungkin motivasi atau moto hidup Bapak nih Pak untuk rekan-rekan semuanya. Oke, ya kalau dalam hidup barangkali kita jalani saja, tetapi jangan lupa selalu bersyukur ya. Karena orang yang selalu bersyukur, selalu menikmati hidup ini dengan baik ya. Tetapi jangan lupa dalam menjalaninya, berilah kebahagiaan buat orang lain. Senang sekali rasanya kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Karena pasti ketika kita membahagiakan orang lain, dirinya pasti bahagia lebih dahulu ya. Karena itu jalani, berbuat baiklah kepada orang lain selama kita masih bisa berbuat baik. Berbuat baiklah dari sekarang. Wah, luar biasa banget nih Pak motivasinya. Insya Allah dapat memotivasi kita semua ya Pak ya. Dan dari ceritanya bisa nostalgia lagi nih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak nih buat kita datang. Terima kasih ya buat tim Semapur yang sudah bisa ya berkunjung ke SMA Negeri 1 Ciawi, bertemu dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk para alumni yang mungkin ingin bertemu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat main ke sekolah, insya Allah saya juga akan senang bertemu dengan para alumni ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena saat ini sehat adalah yang paling berharga untuk kita jaga. Terima kasih. Satu kata nih Pak buat Semapur Pak, satu kata aja yang menggambarkan Semapur lah Pak gitu di mata. Semapur sangat hebat. Ya. Mudah-mudahan makin ke sana kualitasnya makin baik. Amin ya Allah. Bapak terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu dan kita bisa bersilaturahmi lagi ya Pak ya. Terima kasih. Oke nih Pak, nanti Dinda ngomong Semapur, Bapak jawab Aji Ben guys gitu ya Pak ya. Oke, sip. Semapur, Aji Ben guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya sekali lagi Pak.